gimana pendapat sampean akan saya perjuangkan. Tapi kalau misalnya kita tidak menemui jalan tengah, ya mohon maaf, dunia pesantren yang mana pesantren itu kan wadah transfer ilmu dari sosok guru kepada kita para santri. Bahwasanya Gus Ivan ini menjadi salah satu bintang film di salah satu film. Tuh kira-kira semisal kita ngeliat backgroundnya Gus Ivan yang hidup dan tumbuh di dunia pesantren, ada gak batasan dan juga hambatan Gus Ivan ketika main film ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Suara Tebu Irang. Langsung saja teman-teman telah hadir bersama kita bintang tamu yang spesial dan tentunya sangat kita hormati, yakni Gus Muhammad Ganuroin Aldivano atau biasa yang kita panggil dengan Gus Ivan. Gus Ivan ini merupakan salah satu zuriyah dari Hadratus Syekh Bahyai Hashim Asy'ari yang bisa disebut juga dengan cicit beliau. Gus Ivan merupakan salah satu putra dari Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Tebu Irang Putri. Nah, Gus Ivan kesibukannya saat ini itu apa? Untuk kesibukan saya akhir-akhir ini, saya ya ada undangan seperti ini juga, menjadi narasumber, terus habis itu menjadi pembicara atau speaker. Terus ada juga saya punya jamiah sholawat juga, majelis sholawat. Terus di luar itu mungkin saya bisa dikatakan pejuang skripsi ya, tinggal nunggu lulusnya aja. Semester akhir berarti? Semester akhir. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Saya sekarang menempuh pendidikan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Winsa ya? Winsa. Gitu teman-teman. Nah, kali ini kita bersama Gus Ivan tentunya bakal memberikan pertanyaan dan nanti Gus Ivan akan memberikan kita beberapa tips dan juga informasi yang menarik teman-teman. Nah, Gus Ivan tumbuh dan besar di dunia pesantren tentunya, di keluarga yang juga dikatakan pembesar pesantren. Bagaimana kira-kira cara Gus Ivan mengaplikasikan pengetahuan Islam di halayak umum tentunya? Ya, jadi benar sekali, saya lahir dan tumbuh di lingkungan yang sangat kental dengan dunia Islam, yaitu kepesantrenan, yang mana saya mendapatkan pendidikan agama tentunya, yaitu pertama oleh orang tua saya sendiri. Saya dididik dengan basic atau standar agama. Kemudian saya tumbuh lagi, saya menempuh pendidikan juga di unit atau yayasan yang basicnya itu salaf atau dengan basic kitab kuning, agama lagi. Saya menempuh pendidikan itu selama 6 tahun. Saya berpikir saya menempuh pendidikan salaf itu untuk bekal di masyarakat nanti untuk kedepannya, karena saya berpikir nilai agama atau dasar-dasar agama itu tidak mungkin bisa dikesampingkan atau tidak penting bagi masyarakat, apalagi yang ada di zaman sekarang. Sehingga saya berpikiran mengumpulkan bekal itu sehingga bisa saya aplikasikan di masyarakat, dan tentunya dengan dari bawah, dari halayak terdekat dulu, dari circle pertemanan dulu. Kemudian dari situ kita juga pasti akan mendapatkan ilmu lagi, kita bisa tukar pikiran dengan teman kita sehingga itu bisa kita jadikan bekal lagi. Kemudian dari teman kita naik lagi di pondok sendiri. Kemudian setelah kita di pondok sendiri, kita di pondok sekitar yang masih ada di Jombang juga. Terus kemudian setelah kita dari pondok pesantren, kita baru bisa bergerak di masyarakat umum, yang mana kita akan mengenal kondisi sosial masyarakat itu pasti berbeda-beda, dari yang ruang lingkup teman, kemudian ruang lingkup pondok sendiri, kemudian ruang lingkup pondoknya orang lain, kemudian baru ke khalayak sosial luas. Itu kita akan bisa belajar, kita bisa menyesuaikan bahwa seperti apa sih enaknya kita itu menyampaikan agama yang enak dengan bahasa yang tepat, sehingga itu akan membuat saya terbentuk, ternyata untuk menjadi seorang yang bisa didengar itu kita harus bisa menyesuaikan kondisi kita harus bisa menyesuaikan situasi kita ada di mana. Ketika kita dengan yang seumuran,
kita ngomongnya seperti ini. Ketika kita ngomong dengan orang yang lebih sepuh, beda lagi gaya bahasa, gaya sikap, gaya logikanya juga berbeda, sehingga itu semua bisa menjadikan saya bisa lebih mengenal apa ya, medan istilahnya. Jadi saya tahu nih, oh medannya seperti ini, atau target marketnya seperti ini. Saya bisa menyiapkan bahan atau materi yang tentu saja saya dapatkan dari pengalaman saya di keluarga maupun di pesantren dan sekolah saya dulu. Benar banget gitu. Jadi ibaratnya kita harus memposisikan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Iya, betul. Nah, lalu Gus Ivan, pengetahuan Islam sendiri itu menurut Gus Ivan itu sebuah keharusan atau tuntutan bagi kita, khususnya kaum milenial dan generasi Z? Itu Iya. seperti apa? Jadi kalau kita hitung presentase nilai agama di era yang sudah sangat maju ini, 4.0 yang kita sudah hampir melangkah ke 5.0 ini, pengetahuan Islam itu kalau menurut opini saya sendiri ya suatu keharusan. Kenapa? Karena di saat kita mengetahui hukum Islam atau aturan-aturan agama itu yang luas, kita lebih enjoy. Kalau saya pribadi lah ya, saya pribadi merasa lebih enjoy ketika saya mengetahui hal ini hukumnya ini, hal ini hukumnya ini, terus kemudian suatu hal ini tuh posisinya itu seperti ini, suatu ini posisinya itu seperti ini, porsinya seperti ini. Saya sendiri lebih enjoy dengan menikmati hidup, sehingga menurut saya itu bukan menjadi kewajiban atau keharusan, tapi sudah menjadi kebutuhan untuk generasi milenial ya. Kalau misalnya istilah katanya saya itu menginfluence atau menencourage teman-teman sekalian itu bahwa ingin mengenalkan bahwa Islam itu asik loh, Islam itu indah, Islam itu penuh dengan cinta. Yang mana sesuatu yang disampaikan dengan cinta pasti juga akan diterima dengan cinta. Benar banget gitu. Terus ngobrol-ngobrol soal dakwah, tentunya gimana cara yang cocok dan pas gitu untuk kita berdakwah di hadapan teman kita? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita itu bahkan mungkin bukan saya, seperti kebanyakan influencer muda saya juga banyak berteman dengan influencer muda yang dari kalangan basicnya agama juga dakwahnya menggunakan media sosial, yang masih seumuran lah. Itu juga saya waktu sharing, saya waktu ketemu, saya waktu ngopi dan segala macamnya itu ya ternyata memang benar semua itu berangkat dari circle pertemanan, yang mana circle pertemanan itu kan kita sudah paham dengan karakter teman kita seperti apa, kita sudah paham karakter mereka juga memahami karakter kita, yang mana teman-teman itu mungkin ya istilahnya itu dengan gaya bercanda, tanya seperti ini hukumnya apa, tanya seperti ini tuh enaknya seperti apa, cocoknya seperti apa. Nah dari situ kita bisa mendapatkan bekal dari teman kita sendiri. Tentu saja bukan dengan cara yang judgmental atau kita menjustifikasi bahwa barang ini atau hal ini sebenarnya itu nggak gini, kamu salah, enggak. Tapi dengan cara pengetahuan atau intelektual kita terhadap ilmu agama itu ya pasti kalau misalnya teman-teman sekalian mau langsung mendeklar dirinya sebagai pendakwah di sosial media, kita yang pertama juga harus mempunyai dasar yang kuat dulu, kita harus mempunyai bekal yang banyak dulu, sehingga kita bisa siap untuk mengcounter serangan yang menyerang kita. Kalau dari pertemanan sendiri tentu saja ya kita menyampaikannya dengan cara yang guyon juga, kita dengan style yang asik, dengan gaya bicara dan gaya bahasa yang asik juga. Dari situ kita akan mempunyai rasa percaya diri lebih mungkin, karena kita tapi bukan kita merasa kita menggurui atau kita mendewasai, enggak. Itu semua sama sekali enggak ada. Ya kita sesama teman aja, sesama teman yang seumuran, mereka tanya ya kita jawab, tapi tentu saja ya dengan gaya yang biasa. Tadi. Terus sejauh ini Gus Ivan menyampaikan dakwah, kira-kira ada gak hambatan? Untuk hambatan pasti ada, yaitu terutama khilafiyah atau perbedaan pendapat, yang mana itu sudah sangat lumrah atau sangat maklum di kalangan ulama-ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki juga mempunyai pendapat atau khilafiyah yang berbeda. Itu sudah sangat maklum, apalagi kita yang masih fakir ilmu, kita yang
ilmunya dibandingkan beliau itu sangat tidak ada apa-apanya. Tentu saja perbedaan pendapat itu ada dari teman-teman sekalian di Instagram kadang DM saya ingin mengajak tukar pikiran atau mengajak diskusi, mengajak sharing. Saya sangat terbuka dengan hal itu gitu. Yang mana yuk kita ngomong bareng-bareng, kita ngobrol bareng. Sampean pendapatnya seperti apa, saya pendapatnya seperti ini, kita cari benang merahnya, kita cari relevansi antara suatu hukum itu sendiri. Kalau misalnya nggak mendapatkan jalan tengah atau benang merah itu sendiri, ya sudah, kamu percayai pendapat yang kamu percayai, saya tetap mempercayai hukum yang saya percayai. Karena di sini saya sangat mendukung freedom of speech. Saya sangat mendukung keterbukaan, kebebasan dalam berpendapat. Gimana pendapat sampean akan saya perjuangkan. Tapi kalau misalnya kita tidak menemui jalan tengah, ya mohon maaf, bukan saya tidak mau menerima, tapi saya tetap akan menerima opini atau pendapat sampean gitu. Yang mana sampean juga pasti punya guru, dan gurunya juga punya guru, dan yang pasti saya sangat menghormati yang namanya sosok seorang guru itu tadi. Benar banget. Terus bicara soal hambatan, tentunya kan kayak menyikapi hate comment kayak gitu, terus yang suka ngejudge gitu kan salah satu mungkin hambatan dalam seseorang menyampaikan dakwah. Kira-kira gimana tuh cara kita mengatasi hate comment dan juga judgement kayak gitu? Benar sekali, untuk menyikapi hal itu kita itu harus, kalau saya pribadi, saya terjun di dunia media sosial dengan background yang saat ini sudah ada. Saya itu harus memantapkan diri dulu. Saya meyakini diri saya kalau misalnya saya ingin terjun di dunia media sosial, konsekuensinya juga harus disiapkan. Akan sangat naif jikalau kita ingin sukses, kita mau enak tanpa ada hambatan. Itu sangat naif sekali saya kira. Sehingga untuk menyikapi hal yang akan datang nggak enak ke depannya, kita harus bisa memantapkan diri kita dulu bahwa siap nggak akan konsekuensi yang akan datang nanti. Ketika kita sudah terjun, kita sudah menyelam dunia media sosial dengan background kita yang dakwah, sebagai sosok yang saat ini sudah ada dengan backgroundnya yang sudah menempel di khalayak ramai, kira-kira konsekuensi seperti apa? Serangan itu pasti ada, omongan gak enak juga pasti ada, tapi tinggal kitanya aja, kita niatnya mau apa. Kalau misalnya kita niatnya ingin tetap istiqomah di jalan ini, ya udah jalanin aja yang sudah saat ini kita lakukan. Nanti juga orangnya saya kira akan capek-capek sendiri gitu. Justru hambatan yang saya alami bukan hate comment, tapi justru dari masa perempuan yang masif itu tadi. Masa perempuan yang masif itu tidak bisa saya kontrol. Itu di luar kontrol saya, di luar kehendak saya. Saya sendiri sudah mengantisipasi hal itu, tapi saya tidak mengira bahwa gelombang ombak atau shockwave itu sebesar ini gitu. Sehingga agak kaget, tapi tetap kembali ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita tidak merespon, kita tidak membalas DM dari perempuan itu, sekiranya tetap aman aja sih. Karena ya kalau misalnya sekali kita notice, sekali kita respon, akan kedepannya juga akan pasti menimbulkan kecemburuan sosial mungkin, atau merekanya juga semakin tidak ada sikapnya kepada kita gitu. Jadi kalau misalnya hambatan ya itu tadi sih, dan saya juga men-encourage teman-teman atau setidaknya itu memberitahu bahwa kalau misalnya teman-teman khususnya dari kalangan perempuan atau kalangan wanita, kalau misalnya kalian melihat influencer yang mungkin masih muda, cowok apalagi punya fisik yang ditunjang ganteng gitu atau tampan, jangan terlalu fokus pada fisik yang menempel pada dirinya, tapi dengarkanlah dakwahnya, dengarkanlah kata-katanya. Saya pikir itu lebih barokah gitu. Terus menurut Gus Ivan sendiri itu lebih baik berdakwah di sosial media atau secara face to face? Gimana? Jadi ada dua cara. Nah, dua cara ini juga mempunyai stylenya masing-masing. Yang mana dua-duanya sama-sama bagus. Saya tidak mengesimpulan bahwa yang satu buruk, yang satu
bagus. Keduanya mempunyai tingkat plus minus juga. Kalau misalnya lebih baik mana, tergantung kita ingin mendalami ilmu agama sedalam apa. Kalau kita ingin mendalami ilmu agama yang benar-benar menjurus seperti syariat Islam, terus kemudian kita mengetahui hukum ini, kemudian kita tahu dasarnya menurut Al-Quran dan Sunnah dan kitab-kitab ulama salaf, tentu saja lebih baik yang face to face, yaitu dunia pesantren, yang mana pesantren itu kan wadah transfer ilmu dari sosok guru kepada kita para santri. Tapi kalau misalnya dalam dunia sosial media itu kan terbatas, kayak misalnya hanya 1 menit durasinya atau 3 menit, itu kan tidak terlalu lama. Yang mana kesulitan kita atau kesulitan para influencer yang menyampaikan dakwah dalam sosial media itu harus bisa meringkas kata sesingkat-singkatnya supaya bisa diterima oleh para audiens atau para penonton, sehingga apa yang kita sampaikan itu para audiens, oh ternyata maksudnya seperti ini. Karena untuk belajar ilmu agama dalam durasi 1 menit itu sangat tidak mungkin. Ketika kita mendengarkan ada pendapat dari misalnya Kiai A atau Kiai B 1 menit, terus kita langsung merasa kita paling tahu ilmu agama, kita langsung paham seluk-beluk fikih, itu kan sangat tidak mungkin. Begitu ditanyai mondok di mana, di Majes, terus waktu ditanya tahu dari mana, taunya dari Google kan. Itu sangat-sangat rancu untuk zaman sekarang gitu. Terus ngomong-ngomong soal media sosial, Gus Ivan juga bisa dibilang seleb ya, seleb media sosial di Instagram atau selebgram. Nah, belakangan ini Gus Ivan ini booming soal Gus Ivan, bahwasanya Gus Ivan ini menjadi salah satu bintang film di salah satu film. Tuh kira-kira misalnya kita ngeliat backgroundnya Gus Ivan yang hidup dan tumbuh di dunia pesantren, ada gak batasan dan juga hambatan Gus Ivan ketika main film ini? Jadi untuk sosok saya atau diri saya sendiri secara personal dengan background saya seperti ini itu, untuk terjun di dunia media atau perfilman atau apapun itu kontennya, untuk batasannya sendiri itu tergantung apa yang ingin disampaikan dan tergantung dari pihak kedua, yaitu dari pihak manajemen. Ketika ada pihak manajemen yang menawari saya bahwa untuk bermain film, kemudian filmnya tentang apa, tentang kepesantrenan, oh berarti saya sudah tidak memberikan standar khusus kepada pihak manajemen, karena ketika pihak manajemen sudah bilang ini filmnya tentang kepesantrenan, berarti mereka sudah mempunyai standar tersendiri untuk dunia pesantren. Mereka sudah mempunyai boundaries atau batasan tersendiri, bahwa sehingga saya tidak perlu repot-repot atau saya tidak perlu capek-capek untuk menyampaikan batasannya seperti ini. Itu kalau misalnya untuk perfilman. Dan dalam film terbaru saya itu tentu saja masih tidak jauh-jauh dari kalangan santri, pesantren, kemudian agama. Sehingga ketika saya ditawari, ya saya tidak pikir panjang dan saya tidak menyiapkan standar khusus untuk pihak manajemen, karena saya sudah sangat percaya dengan pihak manajemen bahwasanya film ini itu mengandung hikmah, mengandung pesan, mengandung dakwah juga. Sehingga kalau misalnya sudah pesannya seperti itu dengan boundary seperti itu, untuk film ini ya itu tidak ada batasan, karena saya sudah mempercayakan kepada pihak manajemen. Beda lagi ketika saya ditawari mungkin pihak dari luar gitu, misalnya ada yang tertarik dengan saya, kemudian membuatkan film. Nah, saya lihat-lihat dulu nih, kira-kira ini filmnya temanya apa, atau tentang apa, kira-kira ada nilai-nilai pesantren atau hikmah atau dakwahnya nggak di dalamnya, seperti itu. Terus sejauh ini Gus Ivan main film dan terjun di perfilman, ada gak kisah menarik gitu di dalamnya? Selama saya beradu akting atau berperan dalam film-film yang sudah saya mainkan, tentu saja ada kisah menarik. Selalu ada kisah menarik. Sebanyak apapun kita main film, sebanyak apapun kita berdakwah, itu pasti ada kisah menarik di dalamnya. Pun tidak terlepas dari film kedua saya ini, saya mendapatkan banyak cerita yang seru. Di sisi lain, karena memang pemerannya juga masih seumuran, masih muda-muda dengan saya, jadi pola pikirnya, kemudian kecenderungan hobinya juga masih sama dengan saya. Kru-krunya juga masih seumuran, jadi
di sela-sela syuting, di sela-sela kita ganti adegan atau di sela-sela kita istirahat, itu banyak cerita seperti oh ternyata teman saya yang bermain film itu masih teman saya. Jadi kayak masih nyambung. Terus kemudian mungkin saya mengetahui kisah teman saya yang syuting itu, oh ternyata kehidupan pribadimu seperti ini. Terus atau kalau gitu kita syuting sendiri pun sebenarnya nggak kayak syuting. Jadi kayak yaudah misalnya kamera sudah action, itu yaudah kita kayak jadi diri kita sendiri. Sehingga kalau kata produser itu ya, acting yang baik itu nggak kayak acting, jadi kayak kita natural, kita tidak terlalu berlebihan juga tidak dibuat-buat. Itu sih yang membuat saya lebih nyaman itu. Itu tadi teman-teman. Nah, boleh dong Gus Ivan promosiin film yang di film Gus Ivan dan yang akan tayang segera gimana? Ya, untuk teman-teman di luar sana, untuk para pendengar atau para penonton podcast Suara Tebu Ireng ini, saksikan dan nantikanlah film terbaru saya yang berjudul Lukotoh, karya Maksi dan Yakase, yang mana film ini tuh sangat kental dan sangat relate dengan teman-teman sekalian, apalagi khususnya para santriwan santriwati. Itu sangat relate karena konfliknya juga sangat relate, kemudian dunia sehari-harinya, daily, bagaimana kegiatan pondok pesantren, kegiatan mengaji itu memang basisnya dari dunia pesantren yang teman-teman sekalian pasti rasakan lah kalau teman-teman itu pernah nyantri. Maka dari itu saksikanlah film Lukotoh terbaru karya Maksi tahun 2023. Betul. Gitu teman-teman, nggak kerasa kita sudah di penghujung waktu. Sebelum kita closing, aku mau Gus Ivan untuk memberikan motivasi ke teman-teman semua dan khususnya santri, gitu, bahwasanya menjadi santri itu tidak ada batasan untuk berekspresi, gitu. Betul. Boleh motivasinya Gus? Ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk teman-teman yang masih muda, yang masih remaja, yang ingin berdakwah atau ingin berkarya, itu mulai aja dulu, start aja dulu. Masalah gimana nanti respon masyarakat, gimana nanti ke depannya, itu urusan belakangan. Yang penting kalau Anda yakin, sampean semua yakin mempunyai bekal atau mempunyai basic agama yang cukup kuat, keluarin aja dulu. Nanti gimana respon masyarakat itu kita juga akan mengalir, kita akan juga belajar, sehingga kita tidak berhenti belajar. Itu intinya. Ketika kita sudah mulai berdakwah, kita sudah mulai mendeklar diri kita, oke, aku mau berdakwah lewat sosial media. Saya yakin, saya jamin kalian nggak akan berhenti pada titik itu. Kalian akan tetap belajar, kalian juga akan tetap buka kitab, kalian juga akan tetap membaca buku. Nah, intinya itu ada di situ, sehingga kalian tidak pernah untuk berhenti belajar. Apalagi untuk teman-teman sekalian yang lulusan dari pesantren, yang mana di pesantren tentu saja kita diajarkan keilmuan agama yang banyak, kita diajarkan untuk berorganisasi, kita diajari public speaking, kita diajari untuk pembentukan karakter, kita diajari untuk percaya diri. Nah, semua bekal ini akan membuat diri kalian itu lebih pede, kalian lebih enak, lebih enjoy untuk berdakwah di sosial media. Terus habis itu yang mungkin yang perlu disiapkan tentu saja konsekuensi yang akan terjadi harus dipikirkan. Terus kemudian kalau pesannya ya mungkin harus istiqomah aja sih, harus istiqomah. Kalau misalnya kalian niatnya memang sudah ingin berdakwah, kalian ingin mendapatkan atau menyampaikan atau mentransfer ilmu kepada orang-orang di luar sana yang masih awam dalam hal ilmu agama, buatlah ilmu agama itu seasik mungkin, buatlah ilmu agama itu semenarik mungkin, seindah mungkin, dan jangan mengharapkan apa-apa sih kalau saya boleh pesan. Itu aja. Baik, itu motivasi dari Gus Ivan untuk kita semua. Terima kasih Gus Ivan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini dan memberikan banyak informasi untuk kita semua. Gak kerasa teman-teman sudah di akhir acara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton acara podcast ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.